يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد زكاوي ومحمد شافعي هذابي وثم لك الملك حسين رزقي وثم إلى روحك يوسف بن أمسي وثم إليه كيد الشك رملي وثم إلى روحي الحبيب عبد الرحمن زكاوي وثم إلى روحك عبد الله شافعي وثم إلى روحك عبد الله شافعي وثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحك يا من شريفتنا عبد الغاني وثم إلى روحك يا من لطفي فتح الله من الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روحي مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نيتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan
hadirnya kita di tempat ini. Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkahnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan takrir kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas dan menjaga niat dan menghadirkan niat. Bismillah. Kita masuk pada hadis yang ke-6, halaman yang ke-38 ya. Halaman yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, disebutkan radhiyallahu anhum karena tiga-tiganya ini dia, yakni Ma'an, bapaknya namanya Yazid, kakeknya yang namanya Akhnas, itu semuanya sahabat. Jadi tiga-tiganya sahabat Nabi. Cucu, anak, kakek. Tiga-tiganya sahabat. Maka disebutlah kita doakan mereka dengan doa radhiyallahu anhum. Kalau satu orang saja radhiyallahu anhu, dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau banyak lebih daripada tiga dan lebih itu radhiyallahu anhum. Nah, mereka ini semuanya sahabat Nabi. Jadi siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah manijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi walau lahzatan wa mata 'alal iman. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi ketika hidupnya Nabi dan beriman dengannya walaupun perjumpaannya itu hanya sebentar dan dia mati dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Ya. Kalau misalkan dia berkumpul sezaman berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, dia bukan sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal. Dia berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman dengan Nabi. Kemudian hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi waktu hidupnya Nabi, tetapi matinya tidak membawa iman. Ada tidak sahabat seperti itu? Ada. Siapa? Di antara mereka adalah seseorang yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuah. Dia pernah hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi ketika Nabi wafat pada zaman kekhalifahan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, dia kemudian membelot kepada nabi palsu yaitu Musailimah atau Musailamah. Mati dalam keadaan kafir. Dia sahabat bukan? Bukan. Walaupun sewaktu Nabi hidup dia sahabatnya, tetapi dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka dia bukan sahabat. Ada orang yang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada atau tidak? Ada. Siapa contohnya?
Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya sezama dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tidak pernah jumpa Nabi. Kenapa tidak pernah jumpa Nabi? Karena dia tidak pernah meninggalkan ibunya untuk berjumpa dengan Nabi. Maka dia bukan disebut sebagai sahabat, ya. Dia bukan sebagai sahabat Nabi. Kemudian ada lagi orang yang beriman dengan Nabi, matinya beriman kepada Allah dan Rasulullah, kemudian pernah berjumpa Nabi, tapi berjumpanya dalam mimpi. Dalam mimpi, ada nggak yang begitu? Banyak. Sahabat bukan itu namanya? Bukan. Kalaupun dia berjumpa dengan Nabi lewat mimpi, karena memang kalau jumpa dengan Nabi kan berarti dia berjumpa betulan sebetulnya. Siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya berarti betul-betul berjumpa dengan Rasulullah. Karena kata Nabi, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu nggak bisa menyerupai Rasulullah. Sebetulnya kalau orang berjumpa dengan Nabi, dia sebetulnya betul-betul berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau orang bermimpi dengan Rasulullah, dia tidak dianggap sahabat. Ya. Karena sahabat harus berjumpa secara hidup, secara waktu hidupnya Nabi, bukan lewat mimpi. Ya. Baik. Nah, itu sekilas tentang sahabat. Nah, kemudian Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas ini dia berkata, kata dia, kana Abi Yazid akhraja dananira. Bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar, yatasaddaqu biha, untuk dia sedekahkan. Fawadha'aha inda rajulin fil masjidi. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Maksudnya apa? Biar nanti kalau orang ini melihat ada orang susah, dia bisa kasih itu duit kepada orang yang susah itu. Jadi dititipkan kepadanya. Kemudian fajitu, kemudian aku mengambilnya. Siapa yang mengambil ini? Siapa yang mengambilnya? Anaknya. Siapa namanya? Namanya Ma'an. Ya. Anaknya datang ke masjid, duit dari bapaknya untuk sedekah itu diambil sama dia, ya. Fa'ataituhu biha. Lalu aku datang kepada bapakku dengan membawa duit sedekah yang dia berikan kepada orang tadi. Kemudian faqala, maka bapaknya itu berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang aku inginkan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang telah engkau niatkan. Walaka ma akhadhta ya Ma'an, dan bagimu wahai Ma'an apa yang telah engkau ambil. Nah, apa maksud daripada cerita ini, daripada hadis ini? Jadi bapaknya Ma'an yang namanya Yazid, dia memberikan duit yang niatnya untuk disedekahkan, diberikan kepada orang yang ada di masjid. Niatnya buat orang susah. Kemudian anaknya ngambil, dibawa kepada bapaknya. Kata bapaknya, ini duit bukan buat kamu, ini duit buat orang susah. Diambil tetap sama siapa? Sama Ma'an. Kenapa diambil? Karena dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa Ma'an juga orang yang memerlukan kepada duit itu. Ya. Ma'an ini anaknya juga perlu kepada duit tersebut. Likaunika qabadtaha qabdan sahihan, kata pensyarah hadis, karena engkau mengambil duit itu dengan cara yang betul, karena dia memang susah. Lalu dua anak dan bapak ini mengadu kepada Rasulullah. Dua-duanya ngadu. Kemudian apa kata Nabi? Nabi sabdakan kepada bapaknya,
Kata Nabi, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan. Niatnya mau ngapain? Sedekah kan? Sedekahnya buat siapa? Bukan buat Ma'an, bukan buat anaknya, tapi buat orang lain. Laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Walaupun duitnya sudah diambil sama anaknya. Kemudian walaka ma akhadhta ya Ma'an, dan engkau berhak mengambil apa yang engkau ambil. Kenapa Nabi benarkan? Karena Nabi tahu Ma'an juga memerlukan kepada duit itu. Ya, Nabi enggak salahkan anaknya. Betul, ya. Nah, ini bisa kita kiaskan kepada misalkan ada orang minta-minta ke rumah kita. Ini orang datang ke rumah kita, minta-minta. Kita kasih biasanya kan, kasih duit 2.000, 5.000, 10.000 kita kasih. Ternyata orang ini bukan orang susah. Banyak nggak yang begitu? Di rumahnya gedean dia daripada rumah kita. Ini penelitian ya, dikaji betul-betul. Ada orang dalam setengah hari saja dia bisa menghasilkan duit daripada minta-minta 500.000. Setengah hari minta-minta dapat 500.000. Jadi memang banyak di masyarakat yang mereka menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, bukan sebagai memang keperluan. Ya. Nah, sedangkan kita niat itu dengan niat apa? Memberikan sedekah kepada yang kita anggap sebagai orang susah ini. Ternyata susah bukan? Susahan kita sama dia. Dapat pahala enggak kita? Dapat. Laka ma nawaita. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Walaupun pada hakikatnya orang ini bukan orang susah. Kita sesuai niat apa? Niat kita, dapat kita. Ya. Tapi kalau orang ini, kalau memang dia betul-betul berhak, memang layaklah dia ambil. Tapi kalau misalkan dia mampu, tapi sengaja dia mengambil duit itu sebagai satu profesi, maka dia yang tanggung nanti dosanya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, orang yang mampu tapi sengaja minta-minta kepada orang, nanti pada hari akhirat Allah bangkitkan orang ini dalam keadaan wajahnya enggak ada dagingnya. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia dia mempermalukan dirinya sendiri, menjatuhkan harga dirinya sendiri dengan cara apa? Minta-minta kepada orang walhal dia bukan orang susah. Ya. Nah, ini jadi peringatan bagi kita sekalian, ya. Maka kalau kita bagi sesuatu kepada orang, kasih kepada orang siapapun itu, niatkan, kalau niat kita benar, kita dapat pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kaitan dengan hadis ini juga tidak bisa kita pukul rata ya. Kalau misalkan kita salah ngasih, tapi niatnya sedekah, itu dianggap dapat pahala. Tapi tidak pada perkara zakat. Hati-hati, tidak pada perkara zakat. Kalau seandainya kita punya harta zakat, kita berikan kepada mustahik zakat, ya, yang 8 asnaf itu. Kemudian ternyata ketika kita berikan kepadanya, salah, orang ini bukan fakir miskin, bukan dari golongan yang asnaf 8 itu, salah sasaran. Maka sah enggak zakatnya? Sah enggak zakatnya? Dalam perkara zakat tidak sah. Kenapa? Karena zakat itu tersebut dengan jelas oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Bahwasannya ada tuh hasrin di situ. Hanya sanya, artinya hanya sebatas itu aja. Kalau sampai salah berarti enggak sah zakatnya. Ya. Makanya hati-hati kalau kita mau kasih duit zakat, pastikan orang yang kita kasih betul-betul dia betul-betul mustahik zakat. Ya, ini hati-hati betul-betul. Jangan sampai kita keliru. Nah, ini harus berkoordinasi dengan betul-betul, ya. Dengan pihak RT terkait, RW terkait, harus betul-betul orang yang layak mendapatkan zakat, ya.
Kalau misalkan kita salah ngasih, orang ini orang bukan orang susah tapi orang mampu, kita kasih, kita berhak untuk ngambil lagi. Gitu. Ini dalam perkara zakat. Ya. Termasuk ini terjadi ya, di mana-mana masjid terjadi. Banyak masjid. Panitia zakat dia berhak atau tidak mendapatkan duit zakat? Berhak atau tidak? Berhak ya? Berhak nggak? Berhak. Atas apa? Amil zakat. Sekarang kita bahas. Ini jangan sampai salah nih. Saya sampaikan ini biar kita benar, bukan apa-apa. Amil itu adalah petugas yang diangkat dan dilantik oleh pemerintah. Baru dia disebut amil. Siapa dalam hal ini yang dilantik sebagai amil oleh pemerintah? Di antara mereka adalah Baznas atau Bazis, ya, atau Lazis, Lazis NU bisa, Lazis Muhammadiyah bisa, ataupun semua yang disebut Lazis itu mereka dianggap sebagai amil yang dilantik oleh pemerintah. Tetapi yang betul-betul dilantik oleh pemerintah itu adalah Baznas sebetulnya. Tapi banyak nih lembaga amil zakat yang ingin diangkat sebagai amil. Bisa nggak? Bisa. Dia menawarkan diri, mengajukan diri kepada pemerintah sebagai amil. Jadi dia dilantik oleh Baznas. Jadilah dia amil. Kalau sudah dilantik, maka dia berhak mendapatkan bagian daripada harta zakat itu. Sedangkan panitia zakat siapa yang lantik? Yang lantik siapa? Yang lantik pengurus. Maka dia tidak boleh mengatakan bahwa dirinya adalah amil zakat. Ini harus betul-betul. Kalau seandainya dia mengambil harta zakat, berarti dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hati-hati, ya. Dan amil itu bagiannya sudah ditentukan. Berapa? 1/8 daripada harta zakat yang dikumpulkan. Contoh ya. Terkumpul harta zakat 10 juta, contoh ya. 1/8-nya berapa? Nah, 1/8 itu bisa dibagikan kepada amil, hak mereka. Begitu. Misalkan berapa orang, dibagi-bagi silakan, tidak ada masalah. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat kita, panitia zakat menganggap dirinya amil, kemudian mengambil harta itu sebagai alasan ini duit zakat yang berhak diambil. Ini salah. Kalau misalkan panitia itu termasuk golongan yang fakir miskin, dia berhak ngambil. Atas alasan apa? Bukan karena amilnya, tapi karena fakir miskinnya. Begitu. Ya. Makanya jangan sampai terjadi panitia zakat kemudian mereka membagikan harta zakat itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Gitu ya. Ada aturannya. Ada aturannya, jangan sampai kita Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh para ulama. Begitu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta orang. Panitia itu bukan amil. Panitia itu hanya wakil muzaki. Ingat tuh. Panitia zakat adalah sebagai wakil muzaki. Wakil orang yang menyerahkan duit zakat itu. Misalkan ada tetangga kita nggak bisa ngasih orang kepada orang miskin secara langsung karena nggak tahu, ya dibantu oleh pengurus masjid, panitia zakat, boleh nggak? Boleh. Dia sebagai wakilnya. Nah, wakil ini dia hanya bertugas apa? Menyerahkan kepada mustahik zakat, dan dia tidak boleh menganggap dirinya sebagai amil. Kalau menganggap diri sebagai amil salah. Tanya silakan siapa saja. Dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, jadi jangan sampai salah, karena ini berkaitan apa? Berkaitan niat orang, ya. Berkaitan niat orang untuk apa? Memberikan zakatnya. Kalau sedekah nggak ada masalah. Tapi kalau zakat tertentu sudah orang-orang yang wajib, yang berhak menerimanya. Jadi nggak boleh salah kalau zakat itu, ya. Nah, ini harus dijadikan satu perhatian, jangan sampai kita mengambil hak yang bukan duit kita.
Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan hadis yang ke-7 dalam bab ini. An Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadul asyarah al-mashhud lahum. Bil jannati radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja'i istadda bihi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dhu malin la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah qala la qultu fathulutsu ya Rasulullah qala ath-thulutsu wath-thulutsu katsir au kabir innaka intadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfaqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta tantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Hughlah yarithi lahu Rasulullah an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Hadis yang ke-7 ini dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ini merupakan seseorang yang telah dijamin oleh Rasulullah menjadi ahlu surga. Ada 10 orang yang sudah dijamin Allah masuk surga, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ini salah seorang as-sabiqunal awwalun, orang yang lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Sedikit saya cerita tentang beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang punya kelebihan. Di antaranya beliau ini adalah orang yang diangkat oleh Nabi sebagai pemanah. Dia pemanahnya Nabi. Nabi pernah berdoa untuknya. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan panahannya dan kabulkan segala doanya. Nabi pernah doa untuk siapa? Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkan panahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah memanah melainkan panahnya itu tepat menemui sasaran. Pernah satu ketika dalam satu peperangan ada anak panah menuju kepada Rasulullah. Karena kalau perang dia selalu menjaga Rasulullah. Ada anak panah menuju kepada Rasulullah, ditangkap oleh Sa'ad. Bayangkan, anak panah kemudian ditangkap oleh Rasulullah. Ketika sudah ditangkap, anak panah itu dilepaskan kembali oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Meluncur ke arah musuh, kena. Datang lagi panah yang kedua, ditangkap lagi. Dipanah lagi, kena. Sampai 3 kali. Tuh. Itu berkat apa? Berkat doanya Rasulullah. Nabi kalau doa nggak pernah meleset. Kalau Nabi katakan tepatkan panahnya, pasti kena, pasti tepat. Tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas punya apa? Punya
kehebatan tuh. Dan dia juga punya kelebihan wa ajib da'watahu, kabulkan segala permohonannya, segala doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pernah ngangkat tangan melainkan doanya itu pasti kabul. Dia dikenal sebagai sahabat Nabi mujabud da'wah. Takut sahabat kalau Sa'ad bin Abi Waqqas udah apa? Udah angkat tangan. Karena Nabi mendoakan dia. Ya. Nah, itu tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini salah seorang yang telah dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Ada 10 orang. Bukan berarti hanya 10 ya. Banyak sahabat yang sudah dijamin dan soal sahabat semuanya masuk surga. Tapi secara langsung disebut namanya di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kata beliau, Rasulullah datang menjengukku pada haji wada. Min wajain ishtaddabi, karena sakitku yang parah. Fakultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang kau lihat ini. Wa ana dzumalin, sementara saya adalah orang yang kaya. Ya. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang putrinya. Ya. Satu orang putrinya. Jadi disebutkan bahwa saat ini orang kaya. Jadi maknanya jadi orang kaya boleh nggak? Jadi orang kaya boleh. Buktinya apa? Saat ngaku, ya Rasulullah duit saya banyak, harta saya banyak, tapi saya punya ahli waris cuma satu, anak perempuan saya doang. Gitu. Kemudian kata dia, afa atasaddaqu bi sulusai mali. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nih. Kenapa saat ingin bersedekah dengan 2/3 hartanya? Karena dia merasa dia sudah akan apa? Akan meninggal. Dia merasa sudah tidak lama lagi umurnya. Kemudian duitnya banyak, sayang kalau tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka dia berhasrat apa? Ingin mensedekahkan 2/3 hartanya itu. Kemudian Nabi izinkan tidak? La, jangan, tidak. Nabi enggak izinkan. Fasyatru ya Rasulullah, kalau separuhnya gimana ya Rasulullah? Nabi katakan tidak, jangan. Fatsulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Kata Nabi, ats-tsulus was-tsulusu katsir. Kata Nabi, 1/3 dan 1/3 itu banyak ataupun besar. Innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, tidak minta-minta kepada orang, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka untuk meminta-minta kepada orang. Ya. Nah, ini kata Nabi. Jadi dari pada hadis ini, makanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Wasiat tidak boleh daripada 1/3, paling banyak 1/3. Selebihnya buat siapa? Selebihnya buat ahli waris. Kenapa? Karena kata Nabi, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, tidak minta-minta, itu lebih baik bagi mereka. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sepertinya ada sikap yang berbeda antara sikap Nabi kepada Sa'ad dengan sikap Nabi kepada Abu Bakar. Mungkin pernah dengar jamaah sekalian. Abu Bakar itu pernah memberikan semua hartanya untuk siapa? Untuk Rasulullah. Pernah enggak? Pernah kan? Dengar ceritanya kan? Nah, Abu Bakar pernah memberikan semua hartanya untuk Rasulullah. Umar datang juga. Berapa dia kasih? Separuh hartanya untuk Rasulullah. Nabi terima atau tidak? Nabi terima enggak?
Nabi terima. Apakah Nabi berkata, separuh itu banyak, semuanya jangan, semuanya tinggalin buat anak keluargamu? Nabi nggak bilang begitu kepada Abu Bakar, tapi Nabi terimanya. Cuma Nabi katakan kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Gitu. Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Nabi larang atau tidak ketika Abu Bakar kata begitu? Nabi enggak melarang. Nabi terima, diambil semua hartanya daripada Abu Bakar. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ingin sedekahkan hartanya seperti 2/3, Nabi enggak kasih. Separuh Nabi enggak kasih, kebanyakan 1/3 sudah cukup. Kenapa beda sikap Nabi? Karena Nabi tahu siapa keluarganya Abu Bakar. Kalau keluarganya Abu Bakar ditinggalkan tanpa ada harta, Nabi yakin keluarganya ini adalah keluarga yang mampu menjaga diri mereka. Tapi kalau keluarganya Sa'ad bin Abi Waqqas nggak sama kualitasnya dengan kualitas imannya anak dan istrinya Abu Bakar. Makanya berbeda sikapnya. Ya, hanya khusus kepada Abu Bakar dan Umar Nabi terima harta yang mereka sedekahkan. Abu Bakar kasih semua, Umar kasih separuh, diterima semuanya. Karena kualitas keimanan keluarga mereka itu berbeda. Ya. Nah, sudah Isya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau kita mau sedekah tadi kan niatnya kita kepada yang berhak untuk menerimanya, Ustaz ya. Nah, kalau seandainya nih kita mau sedekah, dia nggak mampu, tapi itu dalam satu keluarga itu dia nggak mampu, tapi dia nggak sholat, nggak ibadah segala macam, itu gimana satu hukumnya? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang susah minta-minta, dia nggak sholat, boleh nggak kita kasih? Boleh. Tapi kalau ada dua pilihan, yang satu nggak sholat, yang satu sholat, dua-duanya susah, utamakan yang mana? Utamakan yang sholat. Karena apa? Apa yang kita kasih bermanfaat untuk dia, ibadah, ya, bermanfaat untuk orang itu. Masalah dia sholat atau tidak bukan urusan kita. Kecuali kalau kita tahu duit itu akan digunakan untuk maksiat, untuk judi contohnya, maka nggak boleh kasih orang itu, ya. Tapi kalau memang untuk makan, tapi dia sendiri tidak sholat, maka itu nggak ada masalah, boleh kita kasih, ya. Baik, saya kira begitu. Minggu lalu kayak ada yang bertanya itu, saya belum jawab, Bang Alek ya. Haji cuma niat, tapi belum terrealisasi, ya kan? Kemudian keburu mati, nggak? Ya, orang nggak punya, tapi niatnya haji. Baik, kalau kita bukan orang kaya, karena haji itu kan mahal ya, 30 lebih lah sekarang itu. Untuk mendapatkan porsi 25 juta, buat orang yang menengah ke bawah itu susah, mengumpulkan duit sebanyak itu. Bagaimana kalau kita hanya bukan berkhayal ya, kita jangan sebut berkhayal. Kalau khayal itu nggak ada nilainya. Bagaimana kalau kita niat saja, ya Allah saya ingin pergi haji, niat kita kuat, tapi nggak punya duit, nggak ada kemampuan. Kalau seandainya kita takdirkan Allah takdirkan kita meninggal belum sempat haji, hanya niat saja, dapat nggak kita pahalanya? Dapat, kita dapat pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tetapi untuk kita merealisasikan niat haji itu perlu ada kesungguhan, ya, perlu ada kesungguhan. Kalau kita memang betul-betul ingin haji, apa usaha kita kepada arah itu? Apa diantaranya yang logik, yang masuk akal? Kumpulin duit, ya, nabung. Berapa yang kita mampu? Sehari cuma 1.000, tabungin 1.000 sebagai bentuk kesungguhan kita.
Betul nggak? Jangan dianggap kecil tuh yang 1000. Yang 1000 itu diiringi dengan niat yang kuat, itu jadi bukti bahwa kita punya niat yang betul-betul berhaji. Tapi kalau cuman angan-angan, nggak diusahakan itu ya, wah itu belum dianggap sungguh-sungguh ya. Ingat nggak ceritanya tukang bubur naik haji? Itu kan cerita real ya, cerita nyata. Dia kumpulin sedikit demi sedikit. Yang penting niat kita kuat, sisanya Allah yang lengkapin gitu. Allah akan lihat niat seseorang. Kalau dia memang sudah bersungguh-sungguh namun kemampuannya segitu doang, Allah yang akan cukupkan apa yang kurang daripadanya. Caranya bagaimana? Oh banyak. Allah kalau mau panggil orang datang ke tanah suci, ke Baitullah, itu banyak banget caranya. Banyak dah kita dengar orang yang gak punya duit bisa sampai ke sana. Karena urusan pergi haji itu bukan urusan duit semata-mata. Tapi urusan apa? Urusan diizinkan Allah ataupun tidak. Iya kan? Sudah banyak. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa pergi haji? Karena sekali lagi pergi haji bukan urusan duit tapi urusan hati kita. Ada sungguh ataupun tidak dalam hati kita. Baik, saya kira begitu ya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu akan datang. Sekedar maklumat kepada para jamaah, taklim kita akan tawakufkan sementara pada tanggal 20 Maret. Tanggal 20 Maret berarti kita masih ada ngaji 2 kali lagi kali ya Ustaz. Masih ada 2 kali lagi. Ya. Insyaallah kita akan tawakufkan sementara pada hari Ahad gabung dengan taklimnya Ustadz Sidik ya, hari Ahad tanggal 20. Tadinya pengurus ingin buat malam Sabtu seperti taklim kita ini, tapi Ustadz Sidik belum bisa karena ada taklim juga hari yang sama. Jadi kita ikut beliau hari Ahad tanggal 20. Baik, sekedar itu maklumat, mudah-mudahan bermanfaat taklim kita malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.